Marilah kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kasih, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita. Kembali kita bersukacita pada hari baru yang telah Tuhan karuniakan dan telah mengantar kita menerima hari baru ini. Berkat kasih karunia Tuhan tentu selalu baru bagi kita setiap saat, bahkan hari berganti hari. Tanda sukacita kita dan syukur kita. Mari kita awali hari ini dengan ibadah memuji memuliakan Tuhan lewat nyanyian, doa. Dan saat ini kita mendengar firman Tuhan, renungan Selasa 12 Oktober 2021 dari Roma 12 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Hamu akan nahina holongan, una kamu marlulu, pasat hamu marimasi tu debata. Ayat tersurat do, di audo pamaloson, au pe mamaloson, nina Tuhani. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Bagaimanakah sikap, jati diri, tipikal, karakter, perbuatan, perilaku orang percaya dan yang hidup di dalam kasih? Hal ini sangatlah jelas dikatakan Paulus dalam Roma 12 ini, yaitu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacita dengan orang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hal inilah yang dinasihatkan Paulus bagi orang yang percaya dan hidup dalam kasih, yaitu, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Mana yang lebih berbahagia dalam hidup ini, melakukan kejahatan atau melakukan kebaikan? Bolehkah kejahatan mengalahkan apa yang baik? Hanya kebaikanlah yang dapat mengalahkan kejahatan. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Apabila orang lain melakukan kejahatan kepada kita, dan kita membalasnya dengan kejahatan, siapakah yang lebih jahat? Membalas kejahatan dengan kejahatan, tentu kita menyetujui, menerima kejahatannya dengan membalas kejahatannya. Bagaimana pula dengan kebaikan Allah? Apakah umat dan kita membalas kebaikan Allah dengan kebaikan atau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Sebagaimana umat, raja-raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Kata janganlah tentu larangan. Tidak boleh, tidak usah. Bisa saja kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang menerima kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Atau orang yang menerima kebaikan kita menjadi angkuh, sombong, tidak tahu diri. Apa kita harus berhenti melakukan apa yang baik kepada semua orang? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 39. Arti kata itu, lakukanlah apa yang baik kepada semua orang. Renungkanlah. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus 2 ayat 23. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki.
Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Amin, kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, segala puji dan syukur hanya bagimu Allah Bapa, yang telah menyertai kami dan selalu mengaruniakan berkat kasih karuniamu setiap saat, bahkan hari berganti hari sampai pada pagi hari ini. Dan lewat ibadah ini kami memulai hari ini dan telah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, karena Engkaulah Tuhan yang akan membalaskan sesuai dengan apa yang kami perbuat. Biarlah firman-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan yang selalu menyertai, ada dan bersama dan campur tangan dalam kehidupan kami setiap saat. Dan biarlah berkat kasih karunia Tuhan selalu Tuhan limpahkan, curahkan bagi jemaat-Mu, dari anak-anak sampai yang paling tua, penatuamu, keluarga dan anak-anak, di jemaat-Mu HKBP Selipi, dan di jemaat-Mu yang sudah pernah hamba-Mu layani, supaya seluruhnya beroleh hikmat pengertian dalam menjalani hari-hari kehidupan, juga kesehatan, kekuatan, dan sukacita, jauh dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Biarlah beroleh berkat pertumbuhan yang baik dan sehat bagi anak-anak, beroleh berkat pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan, yang belum mendapat pekerjaan, beroleh hikmat pengertian yang di dalam pendidikan dan perkuliahan, memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu dan penatuamu untuk menjadi berkat yang lebih lagi dari apa yang sudah Tuhan berkati selama ini dari pekerjaan, dan membuat pekerjaan semakin baiknya ke depan. Pertemukanlah Tuhan jodoh bagi yang patut berumah tangga, laki-laki dan perempuan yang percaya, yang takut akan Tuhan. Berkatilah setiap keluarga yang belum beroleh berkat keturunan dengan memberkati rahim kaum ibu di tengah keluarga untuk beroleh berkat keturunan. Memberkati segala proses pengobatan untuk mendatangkan dan menetapkan kesehatan kesembuhan bagi yang di dalam sakit penyakit jemaat-Mu. Tuhan angkat dan Tuhan keluarkan sakit penyakit dari tubuhnya untuk beroleh berkat kesehatan dan kesembuhan. Berkat sukacita bagi yang di dalam kesedihan dan kesusahan. Tuhan menjadi penghibur dalam kehidupan jemaat-Mu yang di dalam kesusahan dan kesedihan. Bagi para orang tua kami yang lanjut usia, sertai Tuhan, kuatkan dalam menjalani hari-hari kehidupannya di lanjut usianya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini, biarlah sukacitanya di dalam Tuhan, bertambahnya umur, semakin bertambah-tambah berkat kasih karunia Tuhan, melalui hikmat pengertian, juga kesehatan dan panjang umur. Supaya seluruh jemaat Tuhan, penatuamu, keluarga dan anak-anaknya, bersukacita di dalam Tuhan, menjalani hari-hari kehidupannya, dan selalu memuji memuliakan Tuhan. Juga kami berdoa bagi orang tua kami, sanak saudara dan keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan, sertai, lindungi, kasihi, curahkan berkat kasih karunia-Mu, supaya tetap bersukacita di dalam Tuhan, beroleh hikmat pengertian, juga kesehatan, sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan. Jauhkan mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan buat pemimpin bangsa dan negara kami, dari mulai presiden sampai tingkat desa, serta yang dari Roh Kudus-Mu, untuk menyuarakan dan melakukan keadilan dan kebenaran. Sertai kami seluruh masyarakat bangsa kami untuk berbuat dan melakukan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Juga kami berdoa bagi pemimpin gereja-Mu, secara khusus HKBP, dari mulai EPUR sampai pimpinan jemaat dan seluruh pelayan tabisan. Biarlah di dalam Roh Kudus Tuhan bersukacita untuk melayani jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu tetap bersukacita dan beroleh berkat dari pelayanan para hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bersama Tuhan, mari kita jalani dengan sukacita hari ini dengan sepenuhnya. Sigati rohamu nabi, syaitan dan dosamu sudah parikot rohamu majakon si paluai natuat sian surgoi manggarar utangmu tanda hata pangoluan nabi noan di Tuhan dapat sai sude dosa ai moloso di boan ho dosam tu Jesus sinangro dang sao teho malua totong masonggo primasni Jehovah di batatai Tuhonahum matua ipe sude akadosa hina roa nirohame pasesahon Tuhanmu. Teliti isi hatimu, akui semua dosamu, datanglah pada Yesus. Jauh dari surga datangnya, yang meninggalkan tatanya untuk menebus dosa. Terima firman kehidupan yang terindah dari Tuhan. Muliakanlah namanya. Jangan keraskan hatimu, akuilah kesalahanmu, datanglah pada Yesus, dengarkanlah panggilannya, jangan kau tolak kasih-Nya, supaya kau selamat. Semua dosa kejahatan jangan lagi kau lakukan. Bertobatlah pada Tuhan.